Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revin Octavio dengan NPM 204040402130 dari lokal C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dilema trade-off kebijakan dalam pembangunan ekonomi. 1. Orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. 2. Keseimbangan sektor versus kepincangan sektor. 3. Terapi kejut versus pembangunan gradual. 4. Kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. 5. Kepemilikan negara versus swasta. 6. Perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. 7. Intervensi pemerintahan versus pasar bebas. 8. Kemudahan menanam modal dalam versus dimulai dengan kemampuan sendiri. Kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Fokus pada pertumbuhan potensi tabungan kesenjangan negara kaya industri, mengejar pertumbuhan tetapi dihadapkan kepada lingkungan. Dilematis negara miskin mengejar pertumbuhan, tidak ada modal mengejar pemerataan ekonomi. Tidak tumbuh sarannya retribusi pendapatan melalui pajak dan subsidi promosi industri. Padat karya menjaga stabilitas harga. Kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Pertumbuhan seimbang versus tidak seimbang. Seimbang. Negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Inggris abad 18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Cina 1979 dan 1984, pengembangan pertanian dan industri di pedesaan berjalan atas dua kaki Jepang. Produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Pertanian memainkan peran penting, negara tidak mengabaikan pertaniannya, akan mengalami kemacetan atau bottleneck dalam pembangunannya. Tidak seimbang. Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Terapi kejut versus pembangunan gradual. Seimbang. Negara industri yang sukses diawali oleh pembangunan sektor pertaniannya. Inggris abad 18, infrastruktur pertanian dan larangan impor gandum. Cina 1979, 1984, pengembangan pertanian industri di pedesaan berjalan atas dua kaki Jepang. Produktivitas pertanian dengan pajak tinggi. Pertanian memainkan peran penting, negara tidak mengabaikan pertaniannya, akan mengalami kemacetan atau bottleneck of pembangunannya. Tidak seimbang. Uni Soviet mengutamakan industri berat, mengabaikan pertanian, mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu perlu untuk negosiasi upah, karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara sering menjadi alasan inefisiensi, karena itu BUMN dianggap tidak efisien didirikan di luar tujuan ekonomi, tetapi negara berkembang keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal SDM wirausahaan. Kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Perusahaan swasta besar, perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu mengintervensi kegiatan fungsional R&D, produksi dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebarkan teknologi, mempunyai skala ekonomi yang lebih baik. Sementara perusahaan swasta kecil memiliki bukti bahwa memegang pangses mekanisme pasar didasarkan keunggulan kooperatif. Lebih dari itu, diferensiasi skala ekonomi yang mendorong terjadinya eksternalitas positif ahli teknologi, sementara intervensi pemerintah masih diperlukan untuk negara yang kekurangan infrastruktur. Kendala kelembagaan. Semakin maju suatu ekonomi, semakin menurun intervensi pemerintahan. Kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Sekian dari saya, Revin Octavio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.